saat maju sebagai calon legislatif di pemilihan legislatif 2019-2024 dari Partai Keadilan Sosial. Modal yang dikeluarkan Ridwan Saiman SHMH hanya Rp24.500.000. Menariknya, beliau terpilih sebagai anggota DPRD Kota Palembang. Akan bisa terpilih jadi anggota dewan itu? Ya, untuk jadi terpilih menjadi anggota dewan tentunya harus menjadi caleg ya. Iya. Periode 2015-2020 saya diamanahkan sebagai ketua DPD PKS Kota Palembang. Oh iya. Di situ oleh ketua DPW yang lama ya pada saat itu Erza Saladin, beliau memaksa saya lah untuk menjadi caleg. Padahal pada saat itu saya sedang fokus kuliah S3 untuk S3 Ilmu Hukum di Unsri untuk persiapan langkah ke depan sebagaimana cita-cita saya untuk menjadi hakim agung gitu ya. Hakim agung ini adalah suatu cita-cita yang dikabulkan dan disetujui direstui lah oleh orang tua saya, termasuk almarhum ayah saya dulu. Keluarga besar itu setuju kalau saya jadi hakim agung. Nah, syarat jadi hakim agung ini adalah S3 dan 25 tahun pengabdian di pekerjaan kita ya. Kalau saya sebagai praktisi, artinya sejak tahun 2000 sampai 2025 saya harus menjadi advokat gitu ya. Makanya sampai saat ini saya tetap memperpanjang kartu advokat saya walaupun saya tidak boleh praktek. Terhadap advokasi masyarakat ada adik-adik dan kakak saya yang juga sebagai advokat yang meneruskan kantor pengacara ini. Kalau semua untuk sekedar konsultasi hukum itu masih saya layani. Tapi kalau untuk eksekusi advokasinya itu saya minta kepada adik-adik untuk mengadvokasi masyarakat seperti itu. Lalu di tahun 2019 saya dicalonkan menjadi calon anggota dewan. Sebelumnya 2014 ya saya sudah dicalonkan tapi gagal. Karena memang rupanya restu orang tua itu kata kunci keberhasilan kita. Restu orang tua ya? Pada saat itu bapak itu almarhum ayah itu kurang setuju kalau saya jadi anggota dewan. Dia terlalu berpikir secara pribadi siapa yang ngurusi kantor kira-kira. Karena pada saat itu kan yang masih membantu ayah itu kan yang maksimalnya baru saya, yang lain masih baru mau selesai kuliah gitu ya. Akhirnya takdir Allah saya tidak jadi anggota dewan di tahun 2014. Nah, pengalaman itulah saya tidak mau lagi, tapi di tengah kondisi saya sedang tidak ada uang sama sekali gitu ya. Karena kan sejak fokus ngurusin partai itu saya sudah jarang mengadvokasi lagi gitu ya. Kerjaan sebagai advokat itu jarang saya lakukan karena harus melakukan pembinaan terhadap struktur dan kader di level kecamatan, kelurahan, dan kita harus turun langsung ke bawah. Ibarat persiapan perang itu kan tidak bisa serta-merta kan, harus dilakukan dalam masa yang panjang supaya napas perjuangan itu tidak boleh putus, sehingga kita terus melakukan pembinaan kepada kader-kader di Kota Palembang ini. Nah, akibat dari itu ya saya tidak melakukan praktek advokasi lagi seperti itu. Di tahun 2019 saya dicalonkan dengan kondisi yang keharusan sebagai ketaatan kita kepada pimpinan yang pada saat itu meminta kita untuk menjadi calon di Dapil 2 Kota Palembang. Dan alhamdulillah dengan keterbatasan kondisi, bayangkan untuk biaya kampanye saja kita harus minjem pada keluarga ya, ibu minjem kepada tante gitu ya, sumbangan dari saudara-saudara dan teman-teman, sehingga alhamdulillah terkumpul dana pada saat itu 24.500.000 itu biaya kampanye. Karena yang sistem kampanye yang saya pakai itu adalah silaturahmi, memperbanyak silaturahmi, dan saya baru bergerak itu pun itu di bulan Januari. Kenapa? Karena bulan Desember saya pulang umroh, ketua DPW yang menggantikan Pak Erza itu adalah Ustaz Toha yang sekarang ketua DPW PKS Sulsel itu datang ke rumah saya minta untuk saya bergerak sebagai CAD. Dan memang karena saya kafa'ah saya di bidang hukum, saya dilibatkan untuk menjadi advokasi pasangan presiden
Prabowo Sandi ya pada saat itu, dan diminta menjadi koordinatornya. Pada saat itu kan kita hanya berkoalisi dengan Gerindra itu ya. Tapi ada juga partai-partai lain yang ikut seperti PAN gitu ya, apalagi kemarin Demokrat ya, itu ke Prabowo Sandi juga. Karena sebagai orang yang diajak terus untuk ketemu dengan tim-tim relawan Prabowo Sandi, mungkin suatu keberkahan bagi saya. Karena para relawan itu akhirnya kenal sama saya gitu kan. Dan di detik-detik untuk pemilihan itu mereka minta kartu nama saya gitu. Jadi saya mencetak kartu nama banyak untuk memberikan kepada ketua-ketua relawan yang pro Prabowo Sandi. Kita tahu kan pada saat itu banyak juga yang non partisan tapi dia pro kepada Prabowo Sandi ya, seperti Bang Japar gitu ya, emak-emak apa itu namanya, emak-emak apa dulu ada emak-emak itu, pokoknya banyak sekali relawan-relawan yang termasuk alumni 212 pimpinannya Ustaz Sulhul Sibuan gitu ya, FPI ya, pimpinannya Habib Mahdi, itu kita menjalin komunikasi terus sampai pada saat pemilu saya minta doa, minta dukungan kepada mereka, dan alhamdulillah Allah takdirkan saya menjadi wakil rakyat. Tapi saya tandem dengan calon provinsi dan calon RI serta calon DPD. Yang DPD tidak berhasil pada saat itu, kita tandem sama Ustaz Iswar ya. Jadi beliau tidak berhasil karena urutannya jauh, nggak nyampe 10 besar kalau nggak salah. Kalau yang provinsinya siapa? Saya tandem dengan Yuliadi. Terpilih juga? Yuliadi. Kalau RI-nya saya tandem dengan Ustaz Mustafa Kamal. Jadi terpilih. Di mana saja saya kampanye, itu yang saya bawa souvenirnya Ustaz Mustafa Kamal, kartu namanya Ustaz Mustafa Kamal, Yuliadi, dan kartu nama saya sendiri. Jadi di mana-mana kita titiknya itu, tandemnya seperti itu. Alhamdulillah, takdir Allah ya, Yuliadi belum jadi itu ya, karena suaranya kurang banyak gitu. Udah jadi Yuliadi? Udah jadi, yang jadinya Anwar Sadar. Anwar Sadar. Satu dapil yang Anwar Sadar. Harapan saya ya selaku wakil rakyat tentunya saya bisa menghabiskan waktu dan tenaga saya serta pikiran saya untuk mensejahterakan masyarakat Kota Palembang dengan mengawasi program-program pemerintah baik pada saat pembahasan anggaran maupun pembuatan peraturan daerah. Kebetulan saya di Komisi 1 ya, bermitra dengan bidang pemerintahan, hukum, dan keamanan. Kemudian di Bapemperda saya anggota untuk melakukan pembuatan peraturan daerah. Pokoknya saya habiskan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya untuk semaksimal mungkin mensejahterakan masyarakat Kota Palembang. Dan kita harap pemerintah ya mendengarkan dan melaksanakan apa-apa yang menjadi atensi kita gitu ya. Karena insya Allah atensi kita itu tidak ada maksud lain-lain, hanya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Palembang. Oke.